Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuryanti dengan NIM 12484803035 dari Sosiologi 2B. Di sini saya akan menganalisis sedikit tentang peradaban Islam di Asia Tenggara yang sudah kita pelajari selama perkuliahan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Farah Rukyah MSI. Peradaban Islam di Asia Tenggara merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan interaksi budaya, perdagangan, dakwah, dan kekuasaan politik. Wilayah ini yang meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, sebagian Thailand, Filipina Selatan, dan Vietnam telah menjadi ladang subur bagi penyebaran Islam sejak abad ke-13. Bagaimana sih awal mula Islam masuk ke Asia Tenggara? Islam masuk ke Asia Tenggara tuh nggak lewat peperangan, tetapi juga lewat jalur damai, utamanya lewat pedagang-pedagang muslim yang datang dari Gujarat, Timur Tengah, dan Tiongkok. Mereka berdagang sambil berdakwah secara halus. Terus para ulama dan sufi juga punya peran besar. Mereka ngajarin Islam dengan pendekatan yang lembut dan sesuai budaya lokal. Jadi nggak heran kalau masyarakat di sini bisa menerima Islam dengan mudah. Ciri khas Islam di Asia Tenggara itu punya warna yang tersendiri. Misalnya ada unsur budaya lokal yang digabung dengan nilai-nilai Islam, banyak ajaran tasawuf dan tarekat yang disebarkan lewat dakwah santai. Bahasa Melayunya juga jadi bahasa utama dakwah, bahkan dipakai di surat-surat resmi kerajaan. Contohnya yang paling kelihatan itu kan kayak arsitektur masjid ya. Banyak masjid kuno yang bentuknya mirip rumah adat, tapi fungsinya tetap masjid. Yang kedua adalah kesultanan dan lembaga pendidikan. Nah, masuknya Islam juga ngaruh ke sistem pemerintahan. Munculnya kesultanan itu, Islam itu kayak Samudra Pasai di Aceh, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemudian ada Malaka, jadi pusat perdagangan dan penyebarnya itu Islam ke seluruh kawasan. Ada juga Demak di Jawa, penyebaran Islam di tanah Jawa lewat jalur kekuasaan dan budaya. Selain itu juga berkembang pesantren-pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam. Sampai sekarang pun pesantren masih eksis, masih terus berkembang gitu ya. Kemudian ada pengaruh Islam ke kehidupan masyarakat. Masuknya Islam membawa banyak perubahan. Contohnya kan ada sistem hukum yang lebih adil, tumbuh nilai-nilai sosial kayak gotong royong, keadilan, dan sopan santun. Ilmu pengetahuan juga berkembang, banyak kitab-kitab yang diterjemahkan dan ditulis dalam bahasa lokal. Apa sih tantangan zaman sekarang? Nah, tantangan zaman sekarang itu tidak bisa dipungkiri. Seperti misalnya tuh kayak pengaruh budaya luar yang kadang kan bertentangan sama nilai Islam. Nah, munculnya paham-paham radikal yang salah tafsir, ketenangan akses pendidikan, keislaman di berbagai daerah. Kemudian, tapi tenang, Islam juga di Asia Tenggara masih kuat karena masyarakatnya terbiasa dengan nilai Islam yang damai dan moderat. Globalisasinya juga kan budayanya dan sekularisme, terus radikalisme serta ketimpangan pendidikan keislaman. Sebagai kesimpulannya, peradaban Islam di Asia Tenggara merupakan contoh nyata bagaimana sih Islam itu bisa tumbuh dengan damai dan berinteraksi dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya. Ini menjadi pelajaran penting bahwa Islam adalah agama yang mampu menyesuaikan diri tanpa harus mengorbankan nilai-nilai pokoknya. Sekian yang bisa saya analisis tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Mohon maaf bila ada kata salah dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.